Saudara, kita tersambung melalui saluran Zoom bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat pagi Bapak Ahmad Lutfi. Pak, ini kan bagaimana untuk bencana banjir dan longsor ini memengaruhi ketahanan pangan di Jawa Tengah, dan apa langkah dari Pemprov Jawa Tengah untuk menangani hal tersebut, Bapak? Pertama perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa dampak bencana alam ini tidak berpengaruh signifikan terkait dengan ketahanan pangan Jawa Tengah. Terutama stok padi kita, beras kita sangat cukup. Jadi kalau secara nasional itu adalah 15%, 15,5% kebutuhan stok pangan nasional itu berasal dari Jawa Tengah. Sehingga itu sangat cukup sekali. Termasuk KB, termasuk bahan pokok penting di tempat kita tercukupi terkait dengan bencana tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian dan bahwa memang tempat bencana ini ada dua hal yang perlu. Yang pertama adalah wilayah Gunung Muria, yaitu yang meliputi wilayah Pati, kemudian Parah, Kudus, dan Ketap. Baru dua prioritas kita, yaitu wilayah Pati, hampir sekitar 502 pengungsi wilayah Juwana yang menjadi prioritas. Dan yang kedua adalah wilayah Demak. Dua daerah itu menjadi perhatian kita khusus untuk wilayah banjir. Jadi Muria, dua tempat dan Demak. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah akibat tanah longsor. Akibat Gunung Selamet dan sekitarnya, itu adalah wilayah Purbalingga, kemudian Pemalang. Kemudian yang ketiga adalah wilayah Tegal. Yang hari ini kami dengan Pak Wapres akan ditanya juga Kabupaten Tegal. Dampak dari tanah longsor ini khusus untuk pengungsi, sentralnya hanya di dua tempat, yaitu wilayah Purbalingga, Kota Tegal. Lainnya tidak ada pengungsi yang di tempat. Khusus untuk Purbalingga, 80 kita lakukan pemindahan dalam tangga relokasi yang sekarang nanti kita siapkan Huntara dan Huntapnya. Termasuk di daerah Pemalang itu adalah beberapa rumah yang nanti kita lakukan relokasi. Serta di wilayah Tegal yang hari ini nanti akan kita kunjungi, meskipun kemarin saya sudah dari sana, hari ini kita kunjungi kembali untuk memastikan bahwa tanah retak atau bergeraknya tanah di wilayah Tegal menjadi prioritas sekarang yang kita lakukan peninjauan seperti ini. Demikian, Pak. Ya Bapak, lalu apa bentuk bantuan dari Pemprov Jawa Tengah ini bagi petani yang terdampak, dan juga bagaimana untuk menjaga stok supaya ini bisa sampai Ramadan, Bapak, dan juga harganya tetap stabil? Yang pertama perlu saya sampaikan, Mbak, akibat banjir dari 6 kabupaten kota wilayah XR Pati, serta 5 kabupaten kota wilayah Pekalongan, dampaknya itu hampir 17.000 hektar banjir atau yang terdampak. Tetapi yang kita lakukan filtrasi adalah 10,96 hektar yang nanti dipastikan gagal panen. Kami upaya Pemprov telah melakukan identifikasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk kita ajukan asuransi jam kerja. Jadi BUMD kita yang nanti akan mengcover kemudian daripada masyarakat yang terdampak sehingga mereka bisa eksis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar penetrasi harga di tempat kita terkali terkait untuk menghadapi bulan Ramadan serta Lebaran, kita juga sudah mempunyai BUMD kita namanya Dipen maupun jam kerja kita yang lainnya. Untuk apa? Untuk melakukan penetrasi harga dengan jalan satu operasi pasar. Dan yang kedua, kita mempunyai stok distribusi bahan pokok penting yang dikelola oleh BI maupun BUMD kita. Misalnya di Jawa Tengah mempunyai 10 kabupaten kota terkait dengan sapi, maka tidak langsung beberapa stok pasar kita sudah mempunyai kesiapan retail sapi kita di beberapa pasar, termasuk bahan pokok penting lainnya, termasuk bawang merah, termasuk daging dan lain sebagainya. Dan diharapkan kesiapan kita lewat BUMD serta operasi pasar akan bisa melakukan penetrasi harga untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Demikian.
Ya, Bapak, apakah akan ada intervensi khusus dari Pemprov Jawa Tengah begitu Pak, seperti operasi pasar dan juga bagaimana koordinasinya dengan Bulog, pemerintah kota dan kabupaten dan nantinya bisa menjaga untuk stabilitas pangan ini, Bapak? Betul, jadi pemerintah provinsi tidak mungkin bisa berdiri tanpa adanya intervensi atau kolaborasi dengan 35 kabupaten kota. Kita gandeng BI, kemudian kita gandeng Bulog, kemudian kita gandeng satgas-satgas yang ada di Pemprov. Jadi kita juga menerjunkan satgas yang dibentuk oleh Pemprov dalam rangka satgas bahan pokok penting. Itu terdiri dari Polda dan kita dan lain sebagainya yang melakukan pengamatan agar tidak terjadi ada spekulan kurangan bahan pokok penting di tempat kita. Dari mulai rantai pasok sampai ke distribusi, sampai ke pasar, bahkan sampai ke konsumen kita lakukan pengamatan, Pak. Sehingga intervensi Bulog, kemudian satgas kita, kemudian beberapa kabupaten untuk melakukan pendistribusian bahan pokok penting ini betul-betul menjadi jaminan kita untuk yang akan datang. Demikian. Baik Bapak, mungkin dalam kesempatan ini ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait pangan ini menjelang Ramadan dan juga bagaimana dengan harganya nanti Pak di sepanjang bulan Ramadan. Halo? Ulangi. Bapak Lutfi, apakah ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini pada kesempatan ini, terkait juga dengan bagaimana nantinya stabilitas pangan menjelang Ramadan dan selama bulan Ramadan, Bapak? Suaranya enggak. Gimana ulangi, Mbak? Halo? Mungkin ada hal yang disampaikan kepada masyarakat, Bapak, terkait dengan harga stabilitas pangan. Yang pertama, masyarakat tidak usah resah, tidak usah risau bahwa tidak perlu melakukan penimbunan, tidak perlu melakukan kegelisahan terkait dengan bahan pokok penting di wilayah kita. Prinsip Pemprov dengan kabupaten kota akan melakukan suatu penetrasi, baik itu operasi pasar maupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga fluktuasi harga di tempat kita dapat terjangkau. Dan ini terbukti tingkat inflasi Jawa Tengah sangat bagus sekali, 2,6. Demikian Mbak, saya himbau kepada masyarakat kita dan pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Kompas TV.